Shalom, apa kabar teman-teman? Pagi hari yang indah ini saya akan membagikan renungan yang saya baca dari Renungan Mana Surgawi. Sekarang merupakan tanggal 23 ya, yaitu janganlah berbuat baik. Galatia 6 ayat 9-10. Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata-kata bijak yang terdapat pada grup WA pagi ini menarik perhatian saya. Memang itu adalah sesuatu yang kita sudah ketahui bersama, suatu fakta, namun kali ini fakta ini memberikan pencerahan yang berbeda. Kata-kata bijak itu berkata demikian: saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Tapi saat melakukan keburukan, tidak akan pernah ada kebaikan muncul bersamanya. Memang benar sekali kata-kata bijak di atas. Kita sudah berniat dan sudah melakukan perbuatan yang baik, tapi ada saja hal-hal yang buruk yang ikut menyertai. Saya ingat ketika saya diminta untuk menjadi salah satu pengajar Alkitab di sebuah gereja. Dengan sungguh-sungguh saya mengajar dan mencurahkan semua apa yang bisa saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Semua murid-murid saya senang dan sangat menyukai kebersamaan kami. Ketika kelas berakhir, mereka mendesak untuk membuat satu acara makan bersama sebagai tanda terima kasih mereka. Tapi di luar dugaan saya, ada seorang guru lain yang lebih senior yang merasa terganggu dengan kehadiran saya itu. Mungkin ia merasa tersaingi dengan keberadaan saya di sana sebagai salah seorang guru. Ia pernah mengatakan suatu perkataan yang bernada sinis kepada saya. Saya kaget, kok seorang hamba Tuhan bisa berkata seperti itu ya? Bukankah seharusnya dia senang memiliki tambahan seorang teman guru? Kejadian yang lain yang menyakitkan saya juga pernah saya alami. Seorang senior saya yang sudah cukup umur meminta saya untuk membuka kelas pengajaran Alkitab di gerejanya. Saya sanggupi dengan mengorbankan waktu minggu siang saya. Setelah khotbah di gereja lain, saya buru-buru pergi ke gerejanya dan mengajar. Jemaat gereja itu sangat bersukacita dan kelas yang saya adakan semakin banyak pengikutnya. Sekalipun badan terasa capek dan ngantuk, tapi semuanya saya jalani dengan penuh sukacita karena melihat jemaat yang bersemangat untuk belajar Alkitab. Tiba-tiba terjadi suatu perubahan. Penggembalaan di gereja itu diserahkan oleh senior saya ke anaknya. Anaknya mulai mengadakan perubahan-perubahan program dan kelas pengajaran yang saya adakan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Penggembalaan di gereja itu diserahkan oleh senior saya ke anaknya. Anaknya mulai mengadakan perubahan-perubahan program dan kelas pengajaran yang saya adakan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Saya bingung dan jemaat pun juga bertanya-tanya, kenapa dihentikan? Bukankah mereka semua merasa diberkati? Mari kita belajar dari kata-kata bijak ini yang juga dikuatkan oleh firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Mungkin kita menjadi sedikit kesal ketika menyadari ada rumput-rumput yang juga tumbuh di sekeliling kita. Jangan hiraukan rumput-rumput itu, teruslah kerjakan bagian kita. Dan janganlah kita tergoda untuk membalas rumput-rumput itu, karena tidak akan pernah ada hal yang baik muncul dari keburukan. Doa, tolong ajar kami Tuhan untuk senantiasa melihat dan menaburkan hanya kebaikan saja kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Tuhan tahu membedakan mana yang padi, mana yang rumput, tetapi tetaplah setia berbuat baik kepada sesama. Jangan jemu berbuat baik, teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, apakah itu mendoakan aja, itu udah salah satu berbuat baik, teman-teman. Mendoakan pekerjaan Tuhan itu salah satu perbuatan baik, teman. Dan jangan pernah jemu-jemu, teman-teman. Apakah teman-teman ingin men-sharingkan seperti yang kubuat, membagikan video? Jangan takut, teman-teman. Mulai dari hal kecil dulu. Apakah itu membagikan renungan ke teman, ke sahabat, ke orang tua? Jujur, saya membagikan renungan ini itu sebetulnya dari kakak kelompok yang nyuruh. Kami kan di USU ada kelompok kecil namanya Intendere Filidae gitu kan. Jadi kami udah sepakat setiap pagi itu membagikan renungan, teman-teman, di grup WhatsApp itu kan. Dan memang kami tiap pagi satu kelompok itu ada 6 orang dan KKPK-nya tambah. Jadi 6 orang sama KKPK kan selalu membagikan renungan, teman-teman. Awalnya cuma kakak itu minta kesimpulannya aja dari renungan yang dibaca. Namun bertumbuh saya bisa tag video sekarang gitu, teman-teman. Sekarang ada musik lagi gitu kan. Itulah, teman-teman.
Jangan cuma berbuat baik, karena ada upah bagi usahamu itu. Saya juga mau membagikan kepada teman-teman dari Amsal 23 ayat 17 yang berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di ayat selanjutnya dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seperti apa sih orang yang berdosa itu? Teman-teman mungkin tahu tanpa saya jelaskan sendiri. Apakah dia yang mungkin melakukan kecurangan, ataukah mungkin menyakiti teman-teman, atau memfitnah teman-teman? Jangan pernah hina mereka, jangan pernah judge mereka balik, tetapi doakanlah mereka, karena masa depan sungguh ada bagi kita teman-teman yang percaya sama Tuhan. Kalau bahasa karonya ulah morahi kalak perdosa patuh laman Tuhan. Let not thine heart envy sinners, but be taught in the fear of the Lord all the day long. Jadi takutlah akan Tuhan senantiasa teman-teman. Jangan takut sama dunia ini. Jangan takut akan kegagalan. Kalau teman kita nyontek, kita nggak nyontek, nggak usah takut gitu. Yang penting tetap berpegang pada firman Tuhan, jujur. Kalau orang lain melakukan kecurangan, kita nggak usah melakukan kecurangan gitu. Seperti saya katakan, setiap ujian akhir semester di kampus, saya duduk paling depan teman-teman. Dan hasilnya nggak jelek-jelek juga gitu teman-teman. Dapat IP 3,6 juga, 3,68 juga teman-teman gitu. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman takutkan dalam hidup Tuhan gitu? Tuhan yang sediakan semuanya teman-teman. Inilah yang bisa saya bagikan, kiranya teman-teman ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman. Kita angkat satu pujian kita, janganlah cuma berbuat baik. Bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan teman-teman yang mendengarkan Tuhan, dan juga memperbarui setiap kehidupan kami, agar kami jangan iri sama orang yang berbuat jahat Tuhan, dan jangan jemu berbuat baik Tuhan, sebab kami tahu ada upah bagi usaha kami Tuhan, sebab masa depan kami sungguh indah Tuhan. Kiranya Tuhan firman Tuhan ini bisa rema dalam hati kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati teman-teman yang menonton Tuhan, kiranya mereka juga tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari bersama Tuhan. Haleluya, amin. God bless.